Perkenalkan, saya Jenny Mendrava dengan NIM 856091704 dan saya berasal dari UPBJJ UT Medan. Dan kedua adik-adik ini ialah adik-adik yang akan saya ajak untuk melakukan kegiatan praktik. Kali ini kami akan melakukan kegiatan praktik tentang pengelompokan bahan makanan. Sebelum kami melakukan kegiatan praktik, terlebih dahulu saya akan menjelaskan kepada adik-adik ini apa itu makanan dan apa saja jenis-jenis zat yang terkandung dalam setiap bahan makanan. Oke adik-adik, tentu kalian sudah tahu apa itu makanan. Kalian sudah mendapatkan makanan bergizi dari sekolah? Sudah. Adik-adik, makanan bergizi itu terdiri dari 4 sehat dan 5 sempurna. 4 sehat dan 5 sempurna itu terdiri dari nasi, makanan pokok, lauk pauk, sayur, buah, dan dilengkapi dengan susu. Di setiap bahan makanan itu terdapat zat. Ada 4 macam zat yang terkandung dalam setiap bahan makanan, yaitu karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Bisakah adik-adik mengulangnya lagi apa saja zat-zat makanan yang ada dalam setiap bahan makanan? Coba. Karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Kalau kamu? Karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Oke, bagus. Kedua adik-adik ini sudah tahu apa saja zat yang terkandung dalam setiap bahan makanan, yaitu karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Sekarang kami akan melakukan kegiatan praktik dan di sini saya akan memberikan tabel hasil pengamatan. Sebelum kami melakukan kegiatan praktik, di sini saya akan berikan satu-satu setiap orang. Ini untuk kamu nanti diisi. Ini nanti kita isi. Berikut bahan makanan yang telah saya sediakan dan kemudian kami bertiga atau saya mengajak adik-adik ini untuk melakukan pengelompokan bahan makanan berdasarkan zat-zat yang ada di dalam bahan makanan. Di sini saya telah menyediakan 4 buah talam dan di setiap talam sudah saya beri label, di mana labelnya itu terdiri dari jenis-jenis zat yang ada dalam bahan makanan. Pertama dulu saya akan mengajak kedua adik ini untuk melakukan atau mengelompokkan bahan makanan yang terdiri dari karbohidrat. Adik-adik tolong diperhatikan talam. Dan ini labelnya karbohidrat. Adik-adik, karbohidrat itu merupakan bahan makanan yang menghasilkan sumber energi. Yang dimana karbohidrat itu seperti nasi, kemudian kentang, kemudian singkong atau ubi, dan kemudian jagung. Oke. Ini karbohidrat ya, karbohidrat. Tolong disimpan. Kedua, kami akan mengelompokkan bahan makanan yang terdiri dari protein. Oke, adik-adik. Protein itu adik-adik terdiri dari ikan. Tolong dilihat ya, ikan, tempe, tahu, dan telur. Ini telur, ini protein. Kita simpan dulu ya. Ini protein. Ketiga, kami akan melakukan kegiatan pengelompokan bahan makanan yang mengandung lemak. Oke adik-adik. Makanan atau bahan makanan yang mengandung lemak itu seperti mentega. Ini mentega. Kemudian santan. Kemudian minyak makan. Ini mengandung lemak. Kemudian kemiri. Dan yang terakhir itu seperti susu. Ini lemak. Dan yang terakhir, kami akan mengelompokkan bahan makanan yang mengandung vitamin.
Adik-adik, vitamin sangatlah penting di dalam tubuh kita, dan vitamin ini banyak kita temukan di bahan-bahan makanan mana saja, seperti sayur-sayuran, termasuk juga terung, ini sayur-sayuran. Kemudian buah-buahan seperti buah apel ini. Ini juga wortel termasuk vitamin. Ini sangat berguna untuk kesehatan mata. Tomat juga ini vitamin, dan kol juga ini termasuk vitamin karena ini adalah sayur-sayuran. Baik, ini dia hasil pengelompokan bahan makanan yang telah kami kelompokkan. Ini karbohidrat, ini vitamin, dan ini protein. Ini bagian proteinnya. Kemudian ini bagian lemak. Setelah kami bertiga mengelompokkan bahan makanan, kami juga akan melakukan kegiatan mengelompokkan sayur-sayuran. Adik-adik, sayur-sayuran terdiri dari 5 jenis, seperti sayuran daun, kemudian sayur akar atau umbi-umbian, kemudian sayuran buah-buahan, kemudian sayuran kacang-kacangan, dan yang terakhir itu sayuran tunas. Oke, sekarang kita akan mengelompokkan sayur buah-buahan. Sayur buah-buahan terdiri dari ini terung, kemudian tomat, coba perhatikan ya, kemudian timun, kemudian cabai, dan kemudian jagung. Kemudian kita akan mengelompokkan jenis sayuran daun. Coba perhatikan, sayuran daun terdiri dari sayur bayam dan sayur apa ini? Kangkung. Oke. Sekarang kita akan mengelompokkan sayur kacang-kacangan. Sayur kacang-kacangan itu seperti kacang panjang dan buncis. Tolong diambilkan. Ini dia sayur kacang panjang dan ini buncis. Bisa dibedakan? Bisa. Oke. Sayur kacang-kacangan. Dan kemudian yaitu sayur yang berasal dari akar atau umbi-umbian. Ini contohnya singkong. Coba diperhatikan, singkong, kemudian wortel dan kentang. Dan yang terakhir sayuran tunas. Sayuran tunas itu seperti ini, tauge. Ini salah satu contoh jenis sayuran tunas. Baik, berikut jenis-jenis sayuran yang telah kami kelompokkan. Ini merupakan sayuran daun, kemudian ini merupakan sayur kacang-kacangan, ini sayur akar atau umbi-umbian, kemudian ini sayur buah-buahan, dan yang terakhir sayur tunas, sayuran tunas. Baik, berikut bahan makanan yang telah kami olah menjadi 4 sehat 5 sempurna. Ini nasi, kemudian sayur, kemudian ada tahu dan tempe sambal, kemudian ikan sambal, ada buah pepaya, kemudian dilengkapi dengan susu. Demikianlah kegiatan praktik kami hari ini. Kami mohon maaf bila masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan dalam praktik yang telah kami lakukan. Sekian dan terima kasih.